Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita terkait masalah anak yang status agamanya non-muslim, apakah masih bisa mendapatkan waris dari bapaknya yang muslim yang sekarang meninggal dunia. Dan kalau itu tidak bisa, apakah ada solusi lain anak yang non-muslim ini tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang telah wafat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita terkait masalah anak yang status agamanya non-muslim, apakah masih bisa mendapatkan waris dari bapaknya yang muslim yang sekarang meninggal dunia. Dan kalau itu tidak bisa, apakah ada solusi lain anak yang non-muslim ini tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang telah wafat itu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum, dalam hukum perwarisan Islam, orang bisa memberikan waris kepada seseorang yang masih hidup sebagai ahli warisnya, itu dengan syarat ahli warisnya juga beragama Islam. Jadi orang yang meninggal itu beragama Islam, orang yang bakal menjadi ahli waris juga adalah Islam. Tapi kalau salah satunya ini berbeda agama, misal tadi orang tuanya muslim, kemudian anaknya non-muslim, maka secara umum ketidaksamaan agama itu menghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya. Ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Rohabiyah dalam Matan Rohabiyah, beliau mengatakan wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ailadin salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fahfam falaysa syakku kal yakin. Beliau mengatakan ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang terhalang dari perwarisan. Perkara itu satu adalah karena perbudakan, artinya salah satu dari kedua pihak, baik orang tuanya maupun anaknya itu menjadi budak, maka tidak ada perwarisan dalam hal itu. Yang kedua, karena sebab membunuh. Bapaknya kaya, anaknya nggak segera dikasih waris, kemudian anaknya membunuh orang tuanya biar segera diberi waris. Nah, dengan cara membunuh itu justru si anak terhalang untuk mendapatkan waris. Kemudian yang ketiga, perbedaan agama. Bapaknya muslim, anaknya non-muslim gitu. Nah, dalam pertanyaan yang tadi disampaikan itu, apakah anak yang berbeda agama itu masih bisa mendapatkan waris atau tidak? Maka jawabannya, anak yang tidak muslim atau dia non-muslim, dia terhalang untuk mendapatkan hak warisnya dari orang tua yang muslim. Maka mudahnya bahwa dari sisi perwarisan Islam, maka anak yang non-muslim sama sekali tidak bisa mendapatkan hak warisnya, tertutup dari sisi perwarisan. Yang kedua, apakah sama sekali tidak ada solusi atau jalan keluar sehingga anak yang non-muslim ini tetap bisa mendapatkan sebagian harta peninggalan orang tua walaupun itu tidak disebut waris gitu. Maka jawabannya adalah boleh. Dengan cara apa itu? Yang pertama, ketika orang tua sebelum meninggal dunia masih sempat berpesan kepada anak-anak yang ada, baik yang muslim maupun yang non-muslim, maka si bapak yang akan meninggal dunia ini mungkin dalam keadaan sakit-sakitan, mungkin sudah dalam kondisi tua renta, itu kan sudah mendekati tanda-tanda kematian gitu. Nah, kalau masih sempat untuk memberikan pesan, maka buatlah pesan dalam bentuk wasiat ke harta bendaan. Contoh mamanya punya 5 anak. Anak yang terakhir ini kebetulan non-muslim. Maka kalau bapaknya paham bahwa kemungkinan besar anak yang terakhir ini nggak mungkin dapat waris, pasti terhalang karena dia bukan orang Islam gitu. Tapi bapaknya paham bahwa ini anak semua ini harus mendapatkan bagian dari harta benda saya karena memang banyak harta yang akan saya tinggalkan gitu. Maka si bapak boleh berwasiat kepada seluruh ahli waris tadi itu, bunyinya kalau saya meninggal dunia, maka anak saya yang si fulan ini yang agamanya non-muslim, dia mendapatkan bagian harta dari saya melalui pesan wasiat ini gitu. Artinya anak yang non-muslim tetap bisa mendapatkan dari jalur perwasiatan. Hanya saja perlu menjadi catatan lagi-lagi bahwa wasiat kepada siapapun secara kumulatif
tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta si mayit. Namanya nih, bapaknya meninggalkan harta 9 miliar. Maka untuk anak yang melalui perwasiatan itu, baik untuk anaknya, baik untuk musola, baik untuk masjid, baik untuk yayasan dan lain-lain, itu tidak boleh lebih dari 3 miliar. Kenapa? Karena 3 miliar itu 1/3 dari 9 miliar. Dan 1/3 kata Nabi itu maksimal dijadikan sebagai harta wasiat gitu. Maka sekali lagi jawabannya bisa dengan cara wasiat. Yang kedua, kalau ternyata orang tua sebelum meninggal belum sempat membuat pesan wasiat kepada anak yang non-muslim tadi itu, maka bisa diambilkan sebagian dari harta peninggalan itu pasca kematian bapaknya tentu saja, dengan kesepakatan ahli waris sebelum waris itu dihitung. Namanya gini, ada orang tua meninggal dunia, asetnya banyak sekali. Nah ternyata dari kelima anak ini, yang anak terakhir tadi itu dia non-muslim. Maka dari keempat anak yang memang menjadi ahli warisnya, mereka bersepakat gimana kita tetap bisa memberikan satu atau bagian tertentu kepada anak yang non-muslim ini. Itu boleh, tapi sebelum harta waris dibagikan. Artinya diambilkan dari keseluruhan harta ini tadi. Mau diambilkan sedikit ya silakan, mau diambilkan sebagian separuhnya juga silakan, mau diberikan berapapun silakan. Atau yang jelas keempat ahli waris ini semuanya sepakat dan ridho memberikan salah satu bagian-bagian tadi itu kepada anak yang non muslim yang memang terhalang dari mendapatkan waris gitu. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, memang penting walaupun dia non muslim karena memang masih saudara kandung, ya tetap dijaga silaturahminya dengan cara memberikan sebagian dari harta peninggalan, tapi sebelum waris dibagi. Lah bagaimana kalau setelah waris dibagi? Nah kalau setelah waris dibagikan kepada 4 orang anak minus yang satu tadi ini, ya berarti nanti masing-masing memberikannya sesuai dengan kerelaannya masing-masing, karena ini harta sudah menjadi milik ahli waris yang terbagi gitu. Makanya cara yang kedua tadi itu dilakukan sebelum harta waris dibagikan habis. Nah baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka mudahnya saya katakan anak yang non muslim tetap bisa mendapatkan harta peninggalan tarikahnya dari orang tua yang meninggal dunia dan dia muslim, namun bukan dengan cara perwarisan, tapi dengan cara dengan cara wasiat atau dengan hibah kerelaan dari anak-anak yang menjadi ahli waris yang ada dalam keluarga itu. Baik demikian, semoga bisa difahami dan manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.